Kalau beberapa bulan lalu negara Cina sedang dilanda virus baru, saat ini Indonesia yang sedang dilanda. Ya, virus corona, COVID-19. Semakin hari pasien positif corona semakin meningkat. Inilah yang menjadi masalah dan tantangan besar untuk kita semua. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, Kementerian Kesehatan, tenaga medis, dan pejabat publik lainnya. Himbauan pemerintah tentang jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja harusnya kita patuhi benar-benar. Tapi nyatanya, masih ada juga yang lengah, menganggap remeh, dan merasa ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Belajar dari negara lain yang sudah menerapkan social distancing dan terbukti itu adalah cara yang efektif untuk menekan turun meningkatnya virus corona. Jangan pernah bilang kita sudah berdoa, percaya Tuhan, karena hidup mati kita ada di tangan Tuhan, lantas kita mengabaikan himbauan pemerintah begitu saja. Hey, it's not just all about you. Jadilah orang yang bijak dalam bertindak. Ada satu cerita yang relevan dengan keadaan saat ini. Suatu hari di sebuah daerah sedang terjadi banjir besar yang diakibatkan hujan berkepanjangan dan tak ada henti-hentinya. Sampai ketika ketinggian banjir itu telah mencapai lutut orang dewasa, banyak orang di daerah tersebut mulai mengungsi karena takut daerahnya akan terendam oleh banjir. Namun, berbeda dengan kebanyakan orang lainnya yang ada di daerah itu. Seorang pemuda dengan tenangnya tetap tinggal di rumah sampai truk penyelamat pun datang tepat berhenti di depan rumah sang pemuda dan menyuruh pemuda tersebut masuk ke dalam truk. Karena banjir sebentar lagi akan semakin tinggi. Tapi, sang pemuda tersebut menolak karena ia yakin Tuhan akan menolongnya. Sebab pemuda tersebut adalah pemuda beriman dan rajin berdoa. Truk penyelamat pun pergi melanjutkan perjalanan menolong yang lain. Hujan semakin deras, permukaan air semakin tinggi mencapai 1,5 meter. Pemuda tersebut duduk tenang di atas lemari hingga tim penyelamat dengan perahu karetnya datang tepat di depan rumah pemuda tersebut. Ayo, cepat ke sini, naik perahu karet ini, karena keadaan semakin tidak terkendali. Kemungkinan air akan lebih meninggi lagi. Ayo cepat sebelum terlambat. Pemuda tersebut menjawab, "Gak usah deh, terima kasih. Kalian gak usah nolong saya. Saya kan orang beriman. Saya sudah berdoa kok. Saya yakin Tuhan akan menyelamatkan saya dari keadaan ini." Tim penyelamat dan perahu karetnya pergi. Sesuai prediksi, hujan tak kunjung henti dan banjir sudah banyak menenggelamkan rumah-rumah warga. Pemuda tersebut dengan santainya duduk di atas atap rumahnya sambil terus berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Dan akhirnya regu penolong dengan helikopternya datang untuk menolong pemuda tersebut yang terlihat berada di atas atap rumah yang terendam banjir. Regu penolong melempar tangga tali dan menyuruh pemuda tersebut memegang talinya agar bisa naik dan masuk ke dalam helikopter. Tapi lagi-lagi pemuda tersebut menolak dan berdalih bahwa Tuhan akan menyelamatkan dari keadaannya saat itu. Sampai pada akhirnya banjir sudah benar-benar merendam daerah tersebut. Tak ada satu atap rumah pun yang terlihat. Pemuda tersebut akhirnya mati tenggelam. Dari sini, apakah Tuhan tidak menolong pemuda tersebut? Apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa pemuda tersebut?
Kata siapa? Tuhan mendengar semua doa-doa pemuda itu. Bahkan Tuhan juga sudah menolongnya dengan mengirimkan truk penyelamat, perahu karet, sampai helikopter. Tapi pemuda tersebut yang tetap saja acuh dan tidak peduli karena dia tidak menyadari pertolongan Tuhan. Sama dengan keadaan saat ini, di mana Indonesia yang sedang dilanda virus corona dan dengan social distancing adalah salah satu cara untuk bisa menekan turun peningkatan virus tersebut. Di saat-saat seperti ini jangan jadi orang cuek, jangan jadi orang acuh, jadilah orang yang bijak. Karena sikap bijak itulah yang nantinya bukan hanya bisa menyelamatkan nyawa kita, tapi juga nyawa orang-orang yang ada di sekitar kita. Hargai orang-orang yang ada di garda depan untuk berjuang memerangi corona. Kita bersatu, saling menjaga, saling mengingatkan, saling menguatkan untuk bisa menjadikan bangsa ini tetap baik-baik saja. Berpikir positif, tidak panik, dan patuhi himbauan pemerintah. Saatnya bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Jaga kestabilan imun dan jaga kebaikan iman. Saya yakin Indonesia akan cepat membaik, seperti Wuhan yang saat ini sudah beroperasi kembali.